Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali bersama saya Romo Agus CSSR pada hari Jumat 12 Februari 2021. Hari ini juga adalah tanggal merah karena Tahun Baru Imlek. Untuk itu, bagi saudara-saudari yang merayakannya, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Gong Sivacai. Semoga Anda dan keluarga sepanjang tahun ini boleh dilimpahi kesejahteraan, kesehatan lahir dan batin, sukacita menjalani hidup, kesuksesan, dan tentu saja semoga rahmat kesehatan boleh menjadi bagian dari hidup kita sepanjang tahun ini. Saudari-saudara, hari ini saya Romo Agus CSSR mengajak kita merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kita awali dengan meletakkan nama Tuhan atas diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," yang berarti terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu juga terlepas pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang di situ agar jangan menceritakan kepada siapapun, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Mutiara Pagi, saudari-saudara yang merayakan Tahun Baru Imlek. Saya ingin mengajak kita hari ini untuk memfokuskan refleksi pada dua peristiwa berbeda tetapi dengan formula seruan yang sama. Sesudah melihat Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap itu, orang-orang pun mengungkapkan kekagumannya. Mereka mengatakan, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dibuatnya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Fokus dari dua peristiwa yang saya maksudkan adalah peristiwa hari ini dan peristiwa yang terjadi pada awal mula penciptaan. Setiap hari ketika mencipta, selalu dikatakan bahwa Tuhan melihat segala-galanya baik. Bahkan pada penciptaan manusia, Tuhan mengatakan bahwa itu sungguh amat baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita pada fokus ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ungkapan ini mengingatkan kita akan, sekali lagi, peristiwa penciptaan pada awal mula. Sesudah menciptakan segala sesuatu, Tuhan melihat segala-galanya baik. Amat baik. Kejadian bab 1 ayat 31 memberi kesaksian itu.
bahwa di mata Tuhan semua ciptaan itu baik, semua ciptaan itu bermartabat. Itulah kondisi awal, baik. Maka kedatangan Kristus, saudari-saudara, pada masanya dan tentu pada masa kita juga, dapat kita lihat sebagai karya penciptaan yang kedua, mengembalikan seluruh ciptaan yang martabatnya rusak karena dosa kepada kepulihan martabat sesuai dengan kehendak Allah. Orang bisu dan tuli itu secara sosial, saudari-saudara, dikucilkan, dijauhkan dari pergaulan, dijauhkan dari masyarakat umum, sehingga martabatnya sebagai manusia yang baik adanya di mata Tuhan tadi tidak dihargai, tidak mendapatkan tempat. Maka Yesus tampil sebagai pencipta baru dalam tanda kutip, menyembuhkan si bisu dan si tuli dalam Injil tadi dan dalam peristiwa-peristiwa mujizat kesembuhan lain. Itu sebetulnya menggambarkan proses Tuhan mengangkat kembali martabat manusia yang dicederai oleh dosa, yang dilecehkan oleh iblis. Seperti ciptaan baru, martabat itu dipulihkan supaya kembali seperti semula, menjadi baik adanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus tidak hanya menyembuhkan cacat fisik, tetapi terutama menyembuhkan seluruh martabat manusia. Sekali martabat itu dilecehkan atau dicederai, sekali dia kemudian dipulihkan, lalu nilainya menjadi sama dengan ciptaan baru seperti pada awal mula ketika Tuhan melihat semua baik adanya. Peristiwa ini, saudara-saudari, menjadi miniatur seluruh karya penyelamatan Allah dalam Yesus tentu saja. Melalui orang-orang yang berhasil dikuasainya, iblis akan terus melecehkan, iblis akan terus mencederai keutuhan martabat manusia, mencederai kemuliaan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Maka di sini terjadi pertarungan antara kuasa kegelapan, iblis, dan rahmat keselamatan Allah melalui dan dalam diri Yesus sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, menanggapi situasi ini kita perlu menentukan pilihan, dalam arti di mana kita berdiri. Kita dapat menjadi, katakanlah, agen kuasa kegelapan, atau kita menjadi pelayan Kristus. Ketika kita baik sadar ataupun tidak, saudari-saudara, ikut mencederai martabat manusia yang ada di sekitar kita, yang ada bersama kita, yang sering kita jumpai, maka sebetulnya kita berada pada posisi melawan karya penyelamatan Allah. Kita melihat, saudari-saudara, entah secara fisik, secara psikis, secara langsung ataupun tidak langsung, proses mencederai martabat manusia itu terjadi di mana-mana. Secara langsung dalam perjumpaan, ketika merendahkan saudara, ketika menginjak hak-haknya. Secara tidak langsung melalui media-media sosial, dengan fitnah, dengan hoax, dengan caci maki, dengan pelecehan akan martabat-martabat manusia. Betapa dalam situasi-situasi seperti itu, saudari-saudara, kita ada pada pihak kuasa kegelapan yang memang punya misi melecehkan, mencederai martabat manusia yang oleh Tuhan dinilai tinggi, sungguh amat baik adanya. Maka
sekali lagi kita perlu menentukan pilihan sikap di mana kita berdiri. Tentu sebagai orang beriman, saudari-saudara, kita perlu menjadi pelayan Kristus yang melayani martabat manusia, yang mengangkat martabat manusia, yang memulihkan, ikut memulihkan, bukan ikut merusak. Di sana kita menjadi rekan kerja Allah untuk memulihkan dunia, untuk memulihkan martabat ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Hidup kita menjadi berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain atau bagi sesama yang membutuhkan keselamatan. Ketika kita menempatkan martabat manusia pada posisi yang tinggi dan bukan merendahkannya, bukan melecehkan sesama, bukan menginjak-injak, bukan kemudian kita ikut ambil bagian dalam karya-karya yang merusak hak-hak asasi manusia, martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang luhur. Untuk itu, saudara-saudari, kita perlu disembuhkan supaya mungkin mata kita sehat, mata fisik kita, tapi barangkali mata rohani kita perlu disembuhkan. Perlu ada seruan Efata terbuka untuk memandang sesama sesuai dengan cara Tuhan memandang tiap-tiap kita. Mungkin kita punya hati, tapi barangkali mata rohani kita atau hati rohani kita buta. Kita perlu mujizat dari Tuhan supaya Tuhan pulihkan kita, supaya mata hati, mata iman kita itu menjadi pulih, sehingga martabat kita dipulihkan, martabat sesama juga kita beri tempat yang tinggi. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini. Salam 52. Selamat bergembira bersama keluarga, sahabat, kenalan untuk yang merayakan tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat luar biasa yang boleh kami alami ketika Engkau menciptakan kami secitra denganmu. Ketika Engkau menciptakan kami sungguh amat baik. Melalui Yesus Putramu, Engkau memulihkan hidup kami. Engkau memulihkan martabat manusia yang seringkali direndahkan, dilecehkan, dicederai oleh karena kuasa kegelapan yang merasuk dalam diri kami. Semoga firman-Mu yang kami dengar memulihkan kami, membuat efatah dalam diri kami, sehingga kami mampu memperlakukan sesama sebagai semartabat dengan kami. Kami memperlakukan sesama sebagaimana Engkau memperlakukan kami semua, penuh kasih dan cinta. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami ingin berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang hari ini merayakan tahun baru Imlek. Anugerahilah mereka kesehatan jasmani rohani. Anugerahilah mereka rahmat, berkat yang mereka butuhkan, yang mereka rindukan dalam hidup ini. Kesejahteraan, kesehatan, kepulihan bagi yang sakit. Dan semoga segala rencana usaha sepanjang tahun ini boleh membuahkan berkat dan memampukan kami semua menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan berkatilah secara istimewa akan Bapak Vitus baru yang Engkau panggil kemarin kembali ke hadirat-Mu. Juga untuk anaknya Suster Edith PRR yang sore ini juga Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu karena COVID. Semoga saudara-saudari kami ini termasuk Ibu Christine Napitupulu yang telah Engkau panggil juga, boleh berbahagia dalam damai-Mu, boleh menikmati kepulihan martabat dalam keselamatan abadi. Ingatlah juga kan Bu Ana yang baru mengalami kecelakaan,
Semoga segala usaha perawatan berjalan dengan baik dan segera pulih kembali. Tuhan, kami percayakan seluruh harapan, niat, dan permohonan kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, bebas corona, Gong Siva Chai.